Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, pada kesempatan kali ini izinkan saya membawakan sebuah pidato dengan judul Kembali Meraih Martabat Bangsa dengan Jiwa Patriotisme. Hadirin yang saya hormati, saat ini kita dapat memperoleh informasi dari segala arah dengan sangat mudah, terlebih lagi dengan hadirnya media sosial di era global. Namun sayangnya, tidak semua informasi yang kita dapatkan mencerminkan budaya Indonesia atau jiwa kepahlawanan yang seharusnya menjadi dasar bagi negara kita tercinta. Hadirin yang saya hormati, Indonesia adalah negara yang dikenal ramah dan ditakuti oleh negara-negara lain, tidak hanya di kawasan Asia. Para pejuang kita adalah tokoh-tokoh yang disegani oleh dunia. Sebutlah founding father kita, Soekarno. Beliau adalah seorang orator dan pejuang tangguh yang disegani oleh dunia. Jika kita membuka foto atau video sejarah mengenai sepak terjang Soekarno pada masanya, lihatlah. Ia duduk bersanding dengan Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy. Ia juga disegani oleh Khrushchev, pemimpin Uni Soviet pada masa itu. Tidak hanya Soekarno, pejuang-pejuang lainnya seperti Sutomo, Ki Hajar Dewantara, Cut Nyak-dien, dan masih banyak lagi juga merupakan tokoh-tokoh yang disegani oleh dunia. Para pejuang kita ini telah menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia tidak bisa dipandang remeh. Mereka telah menunjukkan bahwa Indonesia dapat berdiri dengan kakinya sendiri. Mereka telah menunjukkan bahwa negara Indonesia yang terdiri dari kepulauan-kepulauan ini tidak bisa dipecah belah. Hadirin yang saya hormati, mari kita lihat apa yang terjadi saat ini. Perlahan-lahan Indonesia mulai jauh dari tujuan awal para pejuang kita mendirikan negeri ini. Semua hal menjadi sensitif di zaman yang kita sebut sebagai zaman milenium ini. Semua serba tidak bisa memaklumi, dan semua serba dapat menjadi sumber keributan di zaman yang kata orang merupakan zaman revolusi industri ini. Semua elemen masyarakat kita, mulai dari pelajar hingga pejabat dan politikus, bertindak tidak sesuai porsinya. Contoh pertama adalah para pelajar kita yang kerap kali melakukan perbuatan yang tidak menguntungkan, baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Menurut Organization of Economic Cooperation and Development mencatat bahwa 41,1% pelajar di Indonesia mengalami perundungan atau bullying. Sementara itu, contoh sikap tidak terpuji lainnya yang kerap kali dilakukan oleh pelajar kita adalah perkelahian atau tawuran. Tercatat 14% angka kasus perkelahian antar pelajar ada di Indonesia menurut Komisioner Bidang KPAI Pendidikan tahun 2018. Contoh elemen masyarakat lainnya yang memiliki gejala kurangnya jiwa patriotisme atau jiwa kepahlawanan adalah para pedagang yang gemar menimbun barang dagangan mereka demi menguasai pasar. Khususnya di masa pandemi seperti ini, kita pasti pernah mendengar tentang para pedagang yang menimbun alat-alat medis, tabung oksigen, maupun bahkan obat-obatan. Contoh lainnya adalah
beredarnya tayangan-tayangan tidak mendidik yang kini dapat kita akses dengan sangat mudah dengan hadirnya media sosial. Tayangan-tayangan tersebut perlahan-lahan mulai melemahkan karakter bangsa Indonesia dan membawa negara ini mengalami dekadensi moral. Hadirin yang saya hormati, keprihatinan lebih mendalam ketika kita mendengar angka kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Para pejabat dan politikus yang notabene mereka dipilih oleh rakyat melakukan tindakan pembodohan rakyat. Banyak dari mereka yang memimpin hanya untuk kepentingannya sendiri. Padahal seharusnya mereka memiliki rasa empati dan jiwa kepahlawanan dalam kepemimpinan mereka. Tercatat dalam Indonesian Court Award sepanjang 2020, sebanyak 1.298 terdakwa kasus korupsi di Indonesia serta kerugian negara mencapai 56,7 triliun rupiah. Pantaskah hal-hal seperti ini terjadi di muka bumi pertiwi kita? Seakan hal-hal tersebut tidak pernah terjadi. Indonesia kita adalah negara berdaulat yang diraih oleh para pejuang kita dengan darah. Para pejuang kita meraih kemerdekaan Indonesia dengan tekad untuk mewariskan sebuah negara kepada anak cucunya, negara yang berdasarkan 5 dasar Pancasila. Kemerdekaan Indonesia bukanlah hadiah dari negara lain. Oleh karena itu, mari kita bangkitkan lagi jiwa kepahlawanan dan jiwa patriotisme dalam dada. Hadirin yang saya hormati, nenek moyang kita telah mewariskan suatu warisan yang sangat berharga. Apa itu? Budaya yang elok, yakni gotong royong. Jika hadirin sekalian pernah membaca atau melihat film-film dokumenter tentang perjuangan para pejuang kita, di sana kita dapat melihat betapa kompaknya para pejuang kita dalam mengusir penjajah. Betapa sulitnya para pejuang negeri ini saling bergotong royong, saling membantu, dan memberi dukungan antar wilayah. Dari nenek moyang dan pejuang kita ini seharusnya dapat belajar. Dengan gotong royong, saling membantu, saling menguatkan, sesuatu yang besar akan dapat kita raih. Bukan dengan mementingkan diri sendiri, ingin memperkaya diri sendiri, atau hanya ingin menguasai. Bukan dengan saling menjatuhkan dan saling menyakiti. Hadirin yang berbahagia, sudah saatnya bagi kita, mulai dari elemen terkecil di masyarakat hingga mereka yang duduk menjabat, bergandengan tangan, memberikan segalanya yang terbaik untuk Indonesia kita. Bagi kita para pelajar, mari kita tunjukkan bahwa pelajar-pelajar Indonesia adalah pelajar yang bermartabat, adalah pelajar yang berprestasi, yang mengharumkan nama bangsa. Mari kita tunjukkan bahwa kita adalah pembawa pembaharuan di masyarakat lewat inovasi-inovasi luar biasa yang nanti akan kita dapatkan ke depannya. Bukan dengan kerusuhan yang membuat trauma di masyarakat. Banyak sikap-sikap yang mencerminkan jiwa kepahlawanan yang dapat kita lakukan di kehidupan sehari-hari. Mari
kita tingkatkan kepedulian kita terhadap sesama. Mari kita turut aktif dan bergabung mendukung kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan-kegiatan kemanusiaan untuk meningkatkan rasa kepedulian kita terhadap sesama. Terlebih lagi di masa pandemi seperti saat ini, ataupun di masa kala Indonesia kita sedang dilanda bencana. Sebagai manusia yang tergabung dalam masyarakat, mari kita wujudkan amalan-amalan kelima sila Pancasila dengan bersikap adil, memiliki rasa toleransi yang tinggi, serta rasa empati. Mari kita bangun lagi karakter manusia Indonesia yang kuat. Hadirin yang berbahagia, dengan kembali kepada falsafah Pancasila, tidak akan ada lagi manusia-manusia berjiwa kerdil yang hanya ingin memperkaya dirinya sendiri. Mereka yang korupsi akan malu melakukan korupsi. Mereka akan merasakan pertentangan dengan hati nurani jika ingin membodohi negeri ini. Dengan kembali kepada falsafah Pancasila, Indonesia akan kembali berjaya. Indonesia akan kembali menjadi negara yang disegani, negara yang bermartabat di muka dunia. Indonesia kita akan kembali menjadi macan dunia seperti impian para pejuang kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.